Ibu saudara, kita masuk ke tema yang baru. Judulnya dari Wahyu pasal 21 ayat 5. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. I will make all things new. Ya. Ini beda ya. Kalau dibilang I will make new all things, itu berarti reparasi. Jadi Tuhan tidak mereparasi. Dia tidak pernah mereparasi sesuatu. Makanya saya tidak terlalu suka istilah pemulihan. Karena kalau pemulihan itu berarti ada sesuatu yang rusak dan Tuhan memulihkan, membenerin gitu loh. Enggak begitu. Karena Adam itu jatuh ke dalam dosa, itu memang bagian daripada proses yang harus dilalui oleh Adam agar menjadi serupa dan segambar dengan dia. Jadi ketika Adam jatuh, itu bukan pekerjaan iblis, ya. Memang iblis dipakai untuk mencobai, menggodai, ya. Sama seperti Ayub. Ketika Ayub diserang, itu bukan inisiatif iblis, bukan kerjaan iblis dan Tuhan kecolongan istilahnya. Enggak gitu, itu semua bagian daripada rencana Bapa. Dia pakai iblis, pakai segala sesuatu, pakai orang jahat dalam kasus Ayub. Tapi keputusannya di tangan Bapa. Bapa di surga yang bikin itu semua. Merancang sedemikian Ayub harus diproses agar pengenalannya menjadi lebih dalam kepada Tuhan. Jadi Ayub sebenarnya bukan dipulihkan, tapi Tuhan melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan Ayub. Selalu Tuhan melakukan sesuatu yang selalu baru untuk mencapai tujuannya itu. Ini luar biasanya ini. Saya makin kagum dengan Tuhan ini dalam arti begitu. Ya, ini satu sisi yang barangkali kurang diperhatikan ya, daripada karakter Tuhan dan perbuatan Tuhan itu, bahwa dia selalu berbuat atau melakukan yang baru, ya. Bukan reparasi. Bukan I will make new all things. Jadi mereparasi segala sesuatu, buat baru segala sesuatu, enggak. Dia membuat I will make all things new, ya. Tidak ada reparasi, ya. Tapi tiap langkah Tuhan selalu baru. Makanya kasih setianya juga selalu baru tiap pagi, ya. Jadi mari kita melihat dulu istilah new dalam istilah Ibrani maupun istilah Yunani supaya kita lebih memahami ya. Coba dulu diambil dari istilah Yunani dulu, ya. Istilah Yunani untuk baru itu ada yang istilahnya kainos. Kainos ini muncul 42 kali. Ya. Kainos ini artinya baru dalam arti belum pernah dipakai. Ya, ini saya pakai terjemahannya ini. Ini kamus dulu ya. Sebenarnya harus kembali ya. Untuk memahami suatu makna, istilah itu harus dilihat konteksnya. Jadi dalam 42 kali kemunculan harus dilihat konteksnya. Tapi tidak mungkin lah kita pahami itu begitu. Sekarang kita lihat dulu ini kamus ya, seperti kamus lah ya, konkordansi ini sebenarnya Hasan Sutanto. Dia bilang begini, kainos itu menunjuk sesuatu yang belum pernah dipakai. Sesuatu yang belum diketahui, yang luar biasa, bahkan dikatakan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Jadi kalau dalam kemunculan yang 42 kali ini Tuhan di kitab Wahyu yang kita baca ini, Wahyu 21 ayat 5, dia pakai istilah kainos. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, artinya gini, aku menjadikan segala sesuatu yang belum pernah dipakai, yang belum diketahui dan yang lebih baik dibandingkan dengan yang lama. Ya, jadi kalau dibilang langit dan bumi yang pertama, yang di sini ada langit dan bumi yang baru, itu yang baru itu bukan mereparasi yang lama ini,
Ya, bukan memulihkan yang lama, yang pertama ini bukan, tapi memang membuat sesuatu yang baru yang lebih baik dibanding dengan yang lama. Ini kainos, ya, yang muncul 42 kali. Kemudian ada lagi satu istilah Yunani untuk baru ini, ya, itu istilahnya neos. Neos ini istilahnya munculnya 24 kali dalam Perjanjian Baru. Dan ini artinya baru atau muda dalam soal usia, ya. Misalnya anggur yang baru, ya, lebih ya baru lah, ya, usianya, ya, lebih muda, ya, janda-janda yang lebih muda itu baru, itu muda, ya, pengertiannya neos itu pakai istilah-istilah neos, ya. Jadi ada beberapa orang muda usia yang dibicarakan di sini soal neos itu. Ini nggak kita bicarakan yang neos ini. Yang kita bicarakan yang kainos ini, ya, yaitu baru dalam pengertian sesuatu yang baru lebih baik dibanding dengan yang lama, kemudian yang belum pernah dipakai, ya. Oke, unused, ya, istilahnya belum pernah digunakan, ya. Nah, kemudian dalam istilah Ibraninya baru itu ini adalah hadas, ya. Istilah ini muncul 53 kali. Nah, di sini juga ini siapa ini, ya? William Demons. Ini yang dia memberikan pengertian istilah hadas itu adalah superior to a previous state. Superior itu lebih bagus daripada yang kondisi sebelumnya. Ya. Itu, ya. Jadi kalau reparasi kan nggak mungkin membuat sesuatu lebih baru dari yang, kalau mobil kita rusak, direparasi, nggak mungkin lebih bagus daripada yang sebelumnya, ya. Ya, dalam pengertian lebih bagus, ya, artinya nggak mungkin baru lah, ya, nggak mungkin baru lah, ya. Kalau ini Tuhan bikin sesuatu yang baru, yang belum diketahui, ya, yang sesuatu yang lebih bagus daripada kondisi sebelumnya, ya. Kayak perjanjian lama, ini covenant, new covenant ini juga Tuhan bukan mereparasi perjanjian lama yang dilanggar oleh Israel itu. Dia bikin sesuatu yang sama sekali baru. Ya, kayak hukum yang tadinya tertulis di loh batu, sekarang tulisnya dalam hati. Jadi sesuatu yang baru, yang belum diketahui, yang lebih bagus jelas ini. Makanya kitab Ibrani, nanti kita bahas ini. Kitab Ibrani bilang ini lebih baik, better. Kalau istilahnya kata kunci dalam kitab Ibrani itu better, lebih bagus, lebih baik, ya. Jadi istilah hadas yang 53 kali muncul ini artinya selalu, ya, baru itu artinya itu lebih baru, superior to a previous state. Kemudian ini kasusnya dipakai yang di Yeremia 31 itu perjanjian lama dan baru itu, ya. Jadi kita nggak bahas dulu, ya, satu persatu kemunculannya, tapi begini dulu lah. Kita akan melihat bahwa, ya, dengan apa yang Tuhan lakukan ini, aku membuat segala sesuatu baru ini. Kita mau lihat bagaimana, ya, bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan, tapi langkah-langkah Tuhan dalam melakukan proses itu selalu baru gitu. Belum pernah diketahui sebelumnya, tapi terus sampai baru sampai langit dan bumi yang baru itu genap rencananya. Nah, ini saudara kalau melihat begini, saudara nggak lihat, karena kadang-kadang saya melihat orang punya konsep begini, dualisme gitu. Iblis kerjanya merusak, katanya. Dia datang, pencuri datang, bukan hanya untuk mencuri, membunuh dan sebagainya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jadi seolah-olah ada dua Tuhan, ya, dalam diri orang Kristen. Yang satu Tuhan itu namanya iblis, jahat, bikin rusak, bikin ganggu. Makanya sering saya dengar khotbah itu, jangan biarkan iblis merusak hidupmu. Seolah-olah kayaknya iblis yang punya kuasa untuk merusak hidup kita. Kedua, Tuhan digambarkan Tuhan baik. Dia hanya berbuat yang baik aja, ya. Enggak, Bapak Saudara. Dia enggak melakukan yang baik saja dalam pengertian dualisme itu tadi, ya. Karena Tuhan bilang, siapa yang menciptakan malapetaka, menciptakan nasib malang itu di dalam Amos pasal 3 maupun dalam Yesaya itu jelas.
Akulah yang melakukan itu semua, kata Tuhan. Tapi dalam melakukan semuanya itu kayak kehidupan Ayub kan tambah jelek kelihatannya. Tapi itu baru. Itu baru tindakan Tuhan dengan menghancurkan. Dia mengijik dia dengan pakai iblis ya, tentu dengan orang jahat. Menghancurkan hidup Ayub yang lama itu sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang baru. Tuhan tidak memulihkan Ayub. Tuhan memang punya rencana menghancurkan dia sedemikian sehingga Ayub mengenal Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 5. Dari kata orang ada, kata Ayub, aku mengenal engkau, tapi sekarang mataku melihat sang raja, melihat engkau. Ini. Jadi jangan ya punya konsep iblis merusak. Iblis nggak bisa buat apa-apa. Iblis nggak merusak hidup Ayub, enggak. Dia melakukan itu karena dia diizinkan Tuhan. Putuskan. Jadi Tuhan yang putuskan itu. Yang merusak hidup Ayub sebenarnya itu Tuhan. Karena iblis itu hanya alatnya aja, budaknya aja. Ya, alat untuk menghancurkan. Memang dia diciptakan untuk itu. Untuk menghancurkan, merombak. Kayak saudara kalau kerja, membangun sesuatu kan butuh alat. Baik alat untuk kayak membangun kayu gitu, ada alat yang kayak gergaji, yang palu, yang menghancurkan itu. Ada alat yang nanti yang membangun begitu. Semuanya alat di tangan Tuhan. Jadi segala sesuatu berasal dari dia, oleh dia, dan kepada dia. Tapi masalahnya dalam dia menggenapkan rencananya, Tuhan itu selalu membuat sesuatu yang baru. I will make all things new. Ya, kasih setianya pun selalu baru setiap pagi. Ya. Oke, jadi saya berharap nanti melalui contoh-contoh kita akan melihat lebih jelas lagi, ya, yang baru, bagaimana cara Tuhan mengerjakannya. Karena kita dengan membuat ini, kita bermaksud ingin mengenal Tuhan. Juga dalam hidup kita, nanti kita akan melihat bahwa Tuhan selalu bikin baru, ya, yang lebih baik dari yang lama. Bukan dipulihkan, enggak, memang dia yang merancang itu semua, ya. Jadi, mari kita melihat dulu, menerapkan ini kepada perihal dispensasi, ya. Jadi kita perlu memahami ini dalam konteks dispensasi yang kalau para ahli bikin 7 dispensasi itu yang ya dispensasi yang dari Taman Eden, ya, hati nurani apa semuanya. Tapi saya sudah bilang itu, saya menyebutnya mulai dari Adam, Nuh, Abraham, ya, baru Musa 4 itu, ya. Baru nanti yang di sini dispensasi para pemenang, baru nanti kerajaan kingdom yang 1000 tahun itu, baru yang satu lagi terakhir yang ke-7 dispensasi kegenapan waktu dalam Efesus 1:10 itu. Kita akan melihat ini, melihat bagaimana setiap dispensasi selalu ada keruntuhan, ya. Tapi itu dalam rancangan Tuhan, ya. Kayak Adam jatuh itu rancangan Bapa. Jangan saudara nanti bilang itu iblis, kerjaan iblis. Tuhan kayak gini, ada orang bilang gini, waktu Adam jatuh, Tuhan mendadak kaget dan dia bikin rencana penebusan. Ya, saya lihat ini berarti Tuhan kita itu Tuhan yang kagetan, Tuhan yang gak berkuasa, Tuhan yang istilahnya kecolongan. Nggak ada. Tuhan itu yang merancang segalanya. Bahkan firman Tuhan bilang, kitab Wahyu bilang, anak domba sudah disembelih sebelum dunia dijadikan. Artinya itu sudah bagian dalam rencana Bapa. Kayu salib itu udah bagian daripada rencana Bapa. Bahkan sebelum kayu diciptakan, belum ada pohon, sudah ada itu rencananya. Sebelum dasar bumi diletakkan, Bapa sudah merancang itu. Jadi tidak ada yang itu Bapa, saya punya Tuhan, Tuhan yang berkuasa, berdaulat. Dia merancang segala sesuatu, dia melakukan segala sesuatu. Hanya perbuatannya itu selalu baru. Nah, ini dia ajaibnya tuh. Dalam menggenapkan kehendaknya itu, dalam memproses manusia supaya menjadi serupa segambar dengan dia, itu selalu baru. Nah itu, ya. Jangan punya konsep hidup saya dirusak oleh iblis, tapi Tuhan memulihkan. Nah ini konyol, ya. Kalau gitu Tuhanmu ya tidak berkuasa, ya. Sedih sekali. Tapi Tuhan yang di Alkitab ini, dia Tuhan yang berkuasa, yang menentukan segalanya, yang merancang segalanya.
melakukan segalanya, ya. Bahkan dalam memindahkan gunung-gunung seorang diri, ya. Orang nggak tahu. Oke, mari kita masuk dulu yang kita dispensasi. Kita mulai dulu lah dengan langit dan bumi ini, ya. Langit dan bumi. Ini contoh-contoh ya. Ini nggak tahu sampai seberapa bisa nanti kita hari ini membuat contohnya. Saya sih sudah nyiapin ini beberapa contoh ya, dari mulai langit bumi baru, Adam, Nuh, Abraham, sampai perjanjian lama. Tapi kita lihatlah sampai berapa lama nanti kita, ya. Tapi yang jelas terus ini perbuatan Tuhan yang baru itu bukan hanya secara komunitas, secara umum yang besar-besar begini dispensasi, enggak. Bahkan yang kecil-kecil, misalnya dalam kehidupan pribadi, ya. Petrus yang tadinya penjala ikan, I will make you a fisher of men. Jadi penjala manusia. Itu Bapak membuat sesuatu yang baru. Penjala manusia yang lebih bagus daripada penjala ikan. Ya. Ini enggak pemulihan, ya, bukan penjala ikan jelek terus dipulihkan jadi, enggak, ini memang Tuhan bikin yang baru. Ya, jangan salah. Nanti tapi ada juga kasus-kasus misalnya generasi pertama gagal. Kalau saya bilang gagal itu jangan punya konsep kayak dualisme begitu, ya. Iblis yang bikin gagal, Tuhan yang bikin yang baru. Jadi kayak apa, ya? Enggak, semuanya rancangan Bapa itu, ya. Kalau generasi 1 nggak bisa, ya masuk generasi 2. Kalau Elia sudah nggak bisa, masuk Elisa. Kalau Saul sudah gagal menjalankan itu fungsi sebagai raja, Daud masuk, ya. Tuhan selalu melakukan sesuatu yang baru, ya. Terus dalam kehidupan pribadi, komunitas, maupun dalam langit dan bumi yang baru. Mari kita coba masuk dulu langsung, ya. Langit dan bumi yang langit dan bumi, Kejadian pasal 1 itu, ya. Ayat 1. Mari kita baca dulu. Pada awalnya Elohim, ini saya pakai ELT, ya. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian ayat kedua. Bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong, dan kegelapan menutupi samudra raya. Dan roh Elohim bergetar melingkup. Ini bergetar melingkup ini, moving gently, itu artinya mengerami. Seperti induk ayam mengerami telur, ya. Karena sebab begini, bumi yang pada waktu itu dalam keadaan tak berbentuk dan kosong, setelah dierami, lahirlah terang. Dari cakrawala, dari tanah yang kering itu tampak. Jadi yang keempat, benda-benda penerang. Ada yang kelima, ini dia menciptakan burung-burung langit, apa semuanya binatang-binatang. Yang kelima itu dalam laut, ya. Binatang liar juga itu semua, dan akhirnya yang terakhir manusia bisa menempati bumi itu. Jadi Tuhan melakukan sesuatu. Saya menyebutnya begini. Ini bukan penciptaan, ya. Tapi Tuhan melakukan sesuatu yang baru dengan bumi yang tadinya tidak berbentuk dan kosong itu. Karena dierami. Ya. Juga istilah pada awalnya ini, in the beginning, ya. Kalau dalam ini bahasa Inggris ini dibilang di sini, in the beginning of God preparing the heaven and the earth. Ya, ini terjemahan yang literal. In the beginning ini berasal dari istilah Ibrani Bereshit. Ya, itu artinya first fruit, buah sulung. In the first fruit, gitu kira-kira, ya. God created. Jadi buah sulung, kalau sudah tahu, ya, kalau buah sulung itu berarti akan ada buah-buah berikut, kan begitu, kan? Jadi buah sulungnya ini bumi dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong. Kemudian lahirlah buah-buah berikut. Dari terang, dari cakrawala, dari tampak tanah yang kering, ya, dan sebagainya. Jadi ada soalnya yang orang mengatakan begini, Kejadian 1 dan Kejadian 2, Kejadian pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 itu ada terjadi gap istilahnya. Makanya istilahnya gap theory. Dia bilang begini, ya, termasuk ini ya, grupnya The Brethren itu, ya. Saya pernah baca itu bukunya G.H. Pember itu, Earth, Elias, Ages, zaman bumi sebelum
Adam. Jadi mereka bilang ada makhluk-makhluk pre-Adamic race. Sebelum Adam itu ada makhluk yang karena dan kejatuhan iblis, maka Tuhan murka membuat langit yang bumi yang baru. Jadi ayat 1 begini, saya jelasin dulu ya. Sedikit teori ini. Pada awalnya Elohim menciptakan langit dan bumi, itu bagus. Ya, bagus. Ada di situ pre-Adamic race, ada makhluk-makhluk yang sebelum Adam. Ya. Ada juga di situ iblis, katanya tadinya malaikat bagus, Lucifer itu. Tiba-tiba si Lucifer ini berontak kepada Tuhan. Ya, jatuhlah dia. Ya, ini umumnya mayoritas orang Kristen punya konsep begini juga. Jatuhlah itu, Tuhan murka, akhirnya dibikinlah bumi itu keadaannya tidak berbentuk dan kosong. Dihajar dengan air bah yang bagaimana gitu ya. Dihukumlah bumi itu. Ya. Nah, ini terlalu jauh ini saya lihat penafsiran begini. Karena dia juga nanti mengutip Yesaya 14, Yeskiel 28 untuk mencari dasar untuk iblis itu jatuh. Saya udah bilang ya, iblis itu diciptakan Tuhan. Nantilah kita bicara ya. Tapi yang ini nggak usah dulu menafsirkan terlalu jauh-jauh begitu. Ya, karena iblis itu enggak jatuh, enggak ada yang jatuh. Iblis itu dari mulanya emang jahat. Yohanes pasal 8 itu bilang. Dari mulanya ini emang iblis pembunuh ya. 1 Yohanes 3 juga ya, surat Yohanes itu mengatakan begitu. Jahat dari mulanya ya, bukan tadinya baik jadi jahat, enggak gitu ya. Dan di dalam Kejadian pasal 3 itu ular itu dibilang di sini yang paling ada pun ular binatang yang paling cerdik di antara segala binatang di padang yang telah dijadikan oleh Yahweh. Siapa ular ini? Ular yang bisa ngomong, ular yang bisa nggak makan debu, akhirnya jadi nggak makan katak ya, dia dikutuk sama Tuhan ya. Ini ular siapa ini yang bisa ngomong, bisa cerdik begitu? Bukan ular jasmani ini. Ini ular yang kalau di kitab Wahyu itu dibilang itu setan. Ya, itulah yang bisa ngomong sama Hawa, itulah yang menipu Hawa dan sebagainya ya. Jadi dan itu setan itu dijadikan oleh Tuhan. Untuk maksud apa? Ya maksudnya untuk sebagai alat untuk menghancurkan ya. Tuhan harus punya alat itu ya. Nantilah ya itu cukup dulu. Kita terlalu menyimpang terlalu jauh nanti. Yang jelas ayat 1 dan ayat 2 itu bukan terjadi macam-macam. Ya tidak usah kita tafsirkan bahwa ayat 1 itu tadinya Tuhan ciptakan bumi bagus kemudian hancur gara-gara pemberontakan. Nggak ada. Pokoknya memang ketika Tuhan ciptakan langit dan bumi memang keadaannya belum tidak berbentuk dan kosong. Sebab itu first fruit, buah sulung. Nanti ada buah-buah berikutnya melalui suatu perbuatan, melalui dirami, ada perbuatan yang baru. Sehingga tadi bumi nggak bisa ditempatin, sekarang jadi bisa ditempati oleh manusia itu. Jadi berpikirnya begitu. Dengan prinsip, I will make all things new. Prinsip ini kita pegang. Ya, dan itu bukan reparasi ya. Kembali kita harus pegang itu. Jangan, itu bukan reparasi. Itu memang perbuatan Tuhan. Semuanya adalah Tuhan yang perbuat. Hanya dia pakai banyak alat. Semuanya, termasuk iblis. Ya, tapi segalanya Tuhan yang buat. Dan selalu baru. Gitu. Selalu baru. Kasih setia Tuhan pun selalu baru. Tiap pagi. Ya. Nah, jadi Kejadian 1 dan Kejadian 2 ini sama ini ya, jangan dibilang ada gap. Tidak, memang Tuhan menciptakannya sebagai buah sulung, diciptakanlah bumi itu dalam keadaan tidak berbentuk dan kosong. Itulah keadaan kondisinya. Ya. Ketika dia sebagai buah sulung ya, bumi sebagai buah sulung itu ya begitu. Tidak berbentuk dan kosong. Buah sulung. Ya. Tapi kemudian buah-buah berikutnya akhirnya inilah yang kita bilang penciptaan 6 hari. Oke, ini yang pertama ya. Cukup dulu lah ya. Kelihatannya kita harus besok ini menyambung untuk yang Adam, nanti yang Nuh dan Abraham. Tapi intinya dari prinsip langit dan bumi ini, Tuhan tidak melakukan reparasi. Tapi dia selalu melakukan yang baru. Memang diciptakan bumi itu pada waktu itu kondisinya tidak berbentuk dan kosong. Bukan karena ada sesuatu yang merusak. Tadi bumi yang udah bagus terus dirusak.
Ya, enggak. Sama seperti Adam. Adam itu baik, semuanya baik. Kemudian dia jatuh bukan karena ada setan mengganggu pekerjaan Tuhan ya. Enggak. Emang Tuhan yang rancang itu. Tapi ketika kejatuhan Adam, dia melakukan sesuatu yang baru. Nanti kita lihat besok ya. Besok kita melihat contoh Adam. Tapi yang penting sekarang kita ambil kesimpulan dulu. Tuhan tidak pernah melakukan reparasi. Atau ya istilahnya pemulihan lah ya. Istilahnya ya kalau orang mau suka pakai istilah pemulihan ya silakan aja. Tapi karena saya melihat konsepnya pemulihan itu seolah-olah ya ada yang rusak, ada yang ngerusak gitu loh. Iblis ngerusak, Tuhan memberesin. Ntar hidup orang dirusak lagi sama iblis sama dosa sendiri, Tuhan ngeberesin gitu. Kayaknya Tuhan tuh kayak bengkel di tukang reparasi ya. Bukan. Tuhan kita tuh bukan bengkel, bukan tukang reparasi. Dia adalah pribadi yang selalu membuat sesuatu baru. Itu makanya kesimpulannya saya bilang, bukan pemulihan ya, bukan reparasi, tapi Tuhan selalu membuat sesuatu itu baru. Cukup dulu ya, nanti kita sambung lagi, semakin jelas kita mengenai konsep ini. Tema kita, I will make all things new. Haleluya, amin.